Salam sepak bola, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya Bang Jai. Oke, kali ini saya akan membahas tentang timnas Indonesia yang berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, mentalitas diuji untuk timnas Indonesia karena di pertandingan pertama timnas Indonesia harus bertanding melawan Saudi Arabia di markas Saudi Arabia. Ya, sudah kita ketahui drawing kualifikasi Piala Dunia sudah ditentukan dan timnas Indonesia bertemu lawan-lawan yang sangat berat. Ya, kenapa? Karena timnas Indonesia berada satu grup bersama Australia, Jepang, dan Saudi Arabia. Mereka adalah tim yang biasa masuk ke langganan Piala Dunia dan kini timnas Indonesia harus satu grup dengan mereka. Ya, di pertandingan pertama timnas Indonesia harus menjamu Saudi Arabia di markasnya. Sudah kita ketahui timnas Saudi Arabia adalah timnas yang sangat kuat, pernah mengalahkan juara Argentina di Piala Dunia kemarin. Mentalitas diuji untuk timnas Indonesia karena kita harus menjamu Saudi Arabia. Dan di pertandingan kedua timnas Indonesia juga tidak kalah menarik. Timnas Indonesia harus melawan Australia, tim yang pernah mengalahkan kita dengan skor yang telak di Piala Asia kemarin 2023 ya. Mentalitas sangat diuji untuk timnas Indonesia kita karena di pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia yang akan diadakan di bulan September, timnas kita harus menjamu tim-tim kuat raksasa Asia yang pernah lolos ke Piala Dunia dan selalu berturut-turut bisa masuk ke Piala Dunia. Ini menjadi sangat penting untuk timnas kita. Mentalitas kita harus terbukti karena di pertandingan awal itu sangat penting dan kita melawan tim-tim yang hebat. Di pertandingan ketiga kita harus melawan Bahrain dan kita harus tandang juga ke markas Bahrain. Ya, ini kurang mengenakan karena kita harus bertandang lagi ke markas Bahrain meski kita melawan Australia di GBK, tapi kita juga harus tandang ke markas Bahrain dan Saudi Arabia. Pertandingan yang sangat sulit untuk timnas Indonesia, tapi tak mengapa, timnas kita harus semangat untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, di pertandingan keempat timnas Indonesia harus tandang lagi ke markas Cina. Dan ini menjadi tandang ketika timnas Indonesia secara berturut-turut di kualifikasi Piala Dunia round 3 ini di bulan September dan November ya. November timnas Indonesia harus bertandang ke Bahrain dan Cina. Meski di atas kertas Bahrain dan Cina tim yang seharusnya timnas Indonesia harus bisa mengatasi, tapi kalau kita bermain tandang kita butuh mentalitas yang kuat untuk bisa seenggaknya melawan dan bisa menang untuk pertandingan Bahrain dan Cina. Ya, selanjutnya di pertandingan kelima kita harus menghadapi Jepang. Ya, kita tahu Jepang adalah raksasa Asia yang kuat, tapi kali ini timnas Indonesia akan bermain di GBK. Ya, seenggaknya ini mengurangi rasa yang khawatir, mentalitas yang harus kita benahi karena kita harus menghadapi Jepang di GBK. Ini menjadi sedikit angin segar untuk timnas Indonesia karena di pertandingan kelima timnas Indonesia harus bermain di GBK. Mungkin bisa ditemani supporter Indonesia yang sangat fanatik. Timnas Indonesia bisa seenggaknya jika tidak bisa melawan Jepang dengan kemenangan, seenggaknya timnas Indonesia harus bisa menahan imbang dan tidak boleh kalah dengan Jepang. Ya, di pertandingan keenam timnas Indonesia juga harus bermain di GBK melawan Saudi Arabia. Ya, ini pertandingan di bulan September, Oktober, dan November ya. Jadi pertandingan ini timnas Indonesia bertandang 3 kali dan main di kandang 3 kali. Dan timnas Indonesia juga akan melakoni tandang-tandang lainnya di
bulan Maret ya, untuk laga selanjutnya. Ini mentalitas dibutuhkan untuk timnas Indonesia agar kita bisa lolos ke babak Piala Dunia. Fokus menjadi utama, mentalitas menjadi utama, motivasi penting untuk para pemain dari sang pelatih dan ketua umum Pak Erick Thohir. Timnas Indonesia harus fokus di pertandingan awal karena pertandingan awal itu sangat penting di bulan September melawan Saudi Arabia dan Australia. Pertandingan sangat sulit karena apa? Ini benar-benar dua tim yang biasa lolos ke Piala Dunia. Kita harus fokus. Timnas kita harus bisa menjegal mereka. Seenggaknya jika kita tidak bisa menang, kita harus bisa menahan imbang. Karena dengan imbang kita bisa mendapatkan 1 poin dari mereka. Dan fokus kita adalah bermain di laga pertama melawan Saudi Arabia di markas Saudi Arabia. Ya, gimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa menghadapi Saudi Arabia dan bisa menahan Saudi Arabia di markas mereka? Dan apakah timnas Indonesia bisa menang melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno? Kita harus patut nantikan pertandingan ini. Kita harus support timnas Indonesia. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.